Hello everyone, kami dari tim Argon ingin menjelaskan tentang bahan bakar fosil. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Saya Alma Putri, Ananda Nafira, Fari Ahmad, Jihan Almas, Fatrisya Yofi, Rehan Saputra, dan Reza Ananda. Apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan tahun yang lalu. Apa saja yang termasuk bahan bakar fosil? Ada 3 bahan bakar fosil utama yang digunakan manusia, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Namun, dilansir dari US Department of Energy, batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling banyak digunakan di dunia. Batu bara bersumber dari fosil tumbuhan yang hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alami, yang terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan organik lainnya. Minyak bumi dapat menghasilkan minyak mentah yang disuling untuk menghasilkan produk seperti bensin, solar, dan berbagai produk petrokimia lainnya. Digunakan untuk apa sajakah minyak bumi itu? Manfaat minyak bumi adalah sebagai salah satu sumber daya penting, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, bahan pembuat perabotan rumah tangga, hingga sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan. Bagaimana minyak bumi bisa terbentuk di alam? 3 faktor utama dalam pembentukan minyak dan gas bumi yaitu bebatuan asal atau source rock, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan ketiga, adanya jebakan atau entrapment geologis. Komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan berukuran sangat kecil yang hidup di lautan purba yang mati dan terkubur. Apa saja komponen yang terkandung dalam minyak bumi? Senyawa penyusun minyak bumi alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu, terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung S, N, O, dan organologam. Dari hasil distilasi bertingkat diperoleh fraksi-fraksi LNG, LPG, petroleum ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Berikut diagram fraksionisasi minyak. Bagaimana cara menentukan kualitas bensin? Bensin adalah jenis bahan bakar fosil yang kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bensin mempunyai mutu tinggi jika mengandung banyak senyawa isoktana dengan nama sistematis 2,2,4 trimetil pentana. Ada bensin yang berkualitas tinggi, namun ada juga yang berkualitas rendah. Untuk mengetahui bagaimana kualitas dimiliki oleh bensin, senyawa yang menentukan kualitas bensin adalah isoktana 2,2 trimetil pentana dan N-heptana. Bagaimana perbandingan bensin yang dijual di SPBU? Kita dapat melihat perbandingannya melalui gambar yang ada di sebelah kiri. Premium memiliki nilai oktan 88, sedangkan Pertalite memiliki RON 90, Pertamax sebesar 92, dan Pertamax Plus sebesar 95. Nilai ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Apa hubungan kualitas bensin dengan dampak lingkungan? Apa saja dampak lingkungan yang mungkin terjadi bila menggunakan bensin dengan kualitas rendah? BBM dengan RON rendah menyebabkan kualitas udara menjadi jauh menurun. Tentu akan berpengaruh kepada ekosistem global. Penggunaan BBM dengan angka oktan tinggi akan memastikan lingkungan yang lebih sehat, termasuk udara yang lebih bersih. Bagaimana caranya untuk mengurangi dampak lingkungan?
1. Menggunakan lampu hemat energi. 2. Membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. 3. Mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. 4. Menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan.